Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniadinata, NPM 2161201156. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari Bapak Surya Adi Saputra, mata kuliah Aplikom. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang basis data atau database. Secara konsep, basis data atau database ini adalah kumpulan dari data-data yang membentuk satu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau disingkat SMBD. Singkatnya, SMBD ini adalah database dan program untuk mengaksesnya. Komponen-komponen sistem basis data ada hardware, software, basis data, serta pemakai atau pengguna basis data ataupun user. Peran basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seseorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu keamanan eksternal yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik. Yang kedua, keamanan interface yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Yang terakhir yaitu keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Kemudian, sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang ditetapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu baik sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek. Objek mempresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep, maupun secara perangkat lunak. Kedua, kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. Kemudian atribut adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Yang keempat, operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas yang menentukan tingkat lakunya. Yang kelima, antarmuka, yaitu sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Merupakan juga pengembangan konsep enkapsulasi. Kemudian yang terakhir yaitu subsistem adalah pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket seperti dapat terdiri dari pemodelan elemen yang lain dari sebuah kelas. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenali keseluruhan di antara objek-objek, situasi-situasi, atau proses-proses dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan-keserupaan tersebut. Yang kedua, pengkapsulan merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam suatu unit. Yang ketiga, modularitas merupakan memecali sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi
bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Kemudian polimorfisme adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Dan yang terakhir adalah hierarki atau pewarisan. Adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Demikianlah itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.